Dinamika sepak bola Indonesia sangat menarik. Ada Sintayong yang sudah melatih timnas Indonesia sejak 2019. Tapi sejak Piala Dunia U20 batal digelar, ada Indra Safri yang menunjukkan taringnya lagi. Kedua pelatih punya selera pemain berbeda. Mengapa? Saya akan ceritakan di video ini. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Depri Saifullah. Selamat datang di channel Depri Saifullah DS Sport. Kita ada di luar ya sekarang. Kita akan membahas Timnas Indonesia. Timnas Indonesia secara keseluruhan. Saya tertarik untuk membicarakan ini karena ada dinamika. Dinamikanya apa? Kita melihat bahwa semakin banyak pemain bagus yang terlihat di timnas Indonesia. Kalau kita selama ini melihat timnas Indonesia identik dengan Sintayong lewat pilihan pemainnya, ini mata kita juga terbuka dengan hadirnya Indra Safri. Memang Indra Safri bukan pelatih baru, dia adalah pelatih kawakan yang pernah juara juga di Piala AFF U19 tahun 2013. Jadi track record pelatihannya memang bagus. Jadi walaupun dia mendadak jadi pelatih timnas U22, itu bukan sebuah kebetulan. Ada pengalaman yang dibawa oleh Indra Safri. Nah, saya akan menyoroti beda pilihan antara Indra Safri dan Sintayong. Timnas U22 ini memang timnas yang dadakan. Sebenarnya Indra Safri juga tidak diplot untuk timnas Indonesia U22, tapi karena Sintayong sudah tidak sanggup menangani seluruh level timnas, maka diberikan kepada Indra Safri. Tapi kehadiran Indra Safri membuka mata kita soal pemain-pemain bagus di Indonesia. Ada beberapa pemain yang menonjol di timnas Indonesia U22 yang seharusnya dilirik oleh Sintayong. Tidak dilirik Sintayong tapi dipakai oleh Indra Safri. Ya, kita bahas satu persatu ya. Pertama ada kiper Hernando Ari. Nah, kiper Persebaya ini masih berusia muda. Refleksnya bagus. Dia baru kebobolan 2 gol di SEA Games. Itu juga karena 1 gol karena kesalahan. Juga gol pertama lawan Vietnam juga kesalahan ya. Karena terhalang gitu oleh pemain kita sendiri yang salah atau gagal memblok lawan. Hernando Ari seharusnya mendapat kesempatan menjadi pelapis di timnas senior ya, setelah keberhasilan dia membawa Indonesia ke final SEA Games 2023. Kalau Indonesia berhasil meraih emas, saya pikir Hernando Ari harus ada di setidaknya di cadangan lah, bersama Sarul Trisna atau Nadeo Argawinata ya. Dia harus dipertimbangkan masuk. Lalu ada Bagas Kava. Ini pemain lama yang juga tidak dilirik oleh Sintayong. Semenjak Sintayong melatih timnas, Bagas Kava seperti kalah bersaing dengan Asnawi atau Yakob dan Yansi Sayuri. Tapi dengan penampilan di SEA Games sekarang, saya tak melihat mengapa Bagas Kava tidak juga dipertimbangkan untuk masuk timnas Indonesia senior.
kita bicara ini karena Indonesia akan mengikuti banyak agenda kualifikasi Piala Dunia yang menjadi target kita untuk lolos di Piala Dunia 2026, Piala Asia 2023 yang digelar Januari 2024. Di situ kita berada di grup D bersama Irak, Jepang, dan Vietnam. Maka itu Sintayong harus mempertimbangkan banyak pemain untuk masuk timnas, dan Sintayong juga memerhatikan timnas SEA Games ini. Dia memberi apresiasi keberhasilan Hernando Ari dan kawan-kawan lolos ke final. Itu di posisi back ya. Lalu ada Komang Teguh. Komang Teguh ini berbeda dengan Bagas Kava. Dia memang debutan. Dia pernah di Garuda Select, tapi di Borneo sendiri dia kurang mendapatkan kesempatan main. Karena kejelian Indra Sapri lah, maka pemain muda ini, pemain asal Bali ini yang main di Borneo FC dipanggil ke timnas. Dan ternyata penampilannya tak mengecewakan. Kekurangan Komang mungkin emosi ya. Beberapa laga dia tampak sangat emosi, kerap terpancing emosinya. Maka itu dia bisa jadi alternatif ya, selain Muhammad Ferrari atau Rizky Ridho, meski di posisi back sangat berat kalau di timnas senior ya, karena kita punya Jordi Amat, Elkan Bagot, Shane Patinama, Sandy Walsh, wah banyak nama lah. Tapi nggak apa-apa, bisa saja dipanggil untuk FIFA Matchday Juni nanti ya. Lalu di tengah kita juga melihat satu fenomena, yaitu Muhammad Taufani, pemuda asal Kalimantan Timur ini menjadi penentu kemenangan Indonesia lawan Vietnam. Ini kemenangan langka karena sejak 2016 Indonesia tak pernah menang lawan Vietnam. Di laga inilah, di laga semifinal SEA Games, Indonesia berhasil mengakhiri itu. Kebetulan Vietnam punya pelatih baru dan sepertinya masih adaptasi, dan ini dimanfaatkan betul oleh Indonesia. Kita melihat kelas Taufani ya. Kalau melihat golnya dari jarak jauh ini yang dibutuhkan timnas kita. Cetak gol dari jarak jauh. Itu kejelian yang harus dimiliki seorang penyerang, pemain tengah yang membantu serang. Maka itu Taufani mungkin kedepannya bisa dilirik oleh STY. Nama lainnya yaitu tentu Fajar Faturrahman ya, dialah inspirator ya buat timnas U22, winger penyerang yang saya pikir wajib lah dipanggil untuk FIFA Matchday. Di posisi ini memang ada kadang-kadang Witan atau Maklok tengah ya, atau Dendi Sulistiawan, ada Lili Pali, tapi Sintayong harus memberi variasi. Siapa yang lebih baik? Kalau melihat penampilan Fajar di SEA Games, dia layak untuk mendapat panggilan itu. Dan nama terakhir ada Titan Agung, pemain Bayangkara FC ini cukup mendapatkan tempat di klub ya. Di Bayangkara dia main 18 kali. Di timnas pun dia udah main 3 kali ya, sekitar 3 kali. Dia memang menjadi alternatif untuk Ramadan Sananta, tapi saya melihat ini juga harus masuk pertimbangan Sintayong, karena kalau kita meraih emas, berarti pemain-pemain yang ada sekarang adalah generasi emas. Pemain yang ada di timnas U22 sekarang adalah generasi emas yang memang bagus. Ujian demi ujian sudah dilewati dengan baik, dan mereka
pantas mendapatkan kesempatan untuk tampil di timnas senior, karena kita ingin menaikkan level timnas kita, level up. Kita akan ingin menuju Piala Dunia, Piala Asia dulu, bagus bisa lolos masuk grup, berikutnya Piala Dunia. Kita harus naik level. Memang di Asia Tenggara saja kita masih susah ya, tapi SEA Games ini kita akan membuktikan bahwa kita bisa meraih emas. Dan pemain-pemain yang saya sebutkan tadi harus masuk dalam pertimbangan Sintayong, karena mereka lah generasi emas yang siap mencetak sejarah di sepak bola Indonesia. Indonesia akan mempertaruhkan medali emas saat melawan Thailand pada hari Selasa 16 Mei 2023 yang pertandingannya akan digelar pukul 8 malam. Demikian teman-teman, ulasan soal dinamika sepak bola Indonesia, pilihan pemain antara Sintayong dan Indra Safri. Dilihat dari statistik di SEA Games, Indra Safri unggul segalanya dari Sintayong. Walaupun level kepelatihan tentu ya mungkin Sintayong lebih tinggi sedikit lah dibanding Indra Safri ya, dilihat dari pengalaman internasionalnya. Tapi itu bukan berarti Indra Safri tidak layak. Buktinya dia berhasil membawa Indonesia ke final lagi 2 kali, 2019 gagal, dan sekarang mudah-mudahan Indonesia bisa. Terima kasih. Klik like, share, dan subscribe. Buat yang belum, beri komentar di bawah agar video ini terus ramai ke depannya. Terima kasih dan salam olahraga.